Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan 5 kepala sekolah SMA Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tentang pembelajaran mendalam yang diterapkan di sekolah masing-masing. Saya moderator, saya Tohom Pahami Banjarnahor SPD MSI dari SMA Negeri 1 Deli Tua. Selanjutnya yang sebelah kiri saya, silakan Pak. Terima kasih, saya Dekson SPD dari SMA Negeri 1 Bangun Purbahai. Terima kasih, saya Antoni Simorangkir SPD dari SMA Negeri 1 Galang. Hai. Terima kasih, saya Anna Simanjuntak dari SMA Negeri 1 Namrambe. Hai. Terima kasih, saya Mulyana Saparti dari SMA 1 Tangkur Batu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Suasana pagi ini, suasana bahagia kita semua. Kita akan bahas tentang pembelajaran mendalam, ya Bapak Ibu. Oke, untuk Pak Dikson dari SMA Negeri 1 Bangun Purba, kira-kira apa yang menjadi program utama di sekolah Bapak? Boleh Pak diceritakan? Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Teman-teman dari berbagai SMA di Deli Serdang. Pembelajaran mendalam barangkali hanya satu jargon baru yang mungkin diluncurkan oleh pemerintah. Tetapi secara substansinya di sekolah kami sudah mengerjakan program-program sebelumnya. Jadi ketika muncul di pembelajaran mendalam, kami sebetulnya hanya melanjutkan. Kalau dulu kami membuat istilahnya berkebinekaan global, maka setelah 8 dimensi profil lulusan itu hanya bertukar nama. Jadi sekarang itu kami buat programnya adalah berkewargaan. Memaknai program di sekolah ada 2 bagian yang terkait dengan visi misi sekolah, yaitu di bagian literasi dan berwawasan lingkungan, itu visi sekolah. Nah, di kegiatan literasi ini kami lebih fokus kepada peningkatan pemaknaan kepada nilai-nilai budaya lokal. Mengapa ini menjadi bagian dari program kami? Kami berharap generasi muda sekarang itu lebih paham dengan apa yang menjadi latar belakang mereka, karena di sekolah secara mayoritas di daerah kami itu anak-anak kan dari suku Jawa, kemudian suku Karo, kemudian suku Simalungun. Tapi kami mencermati bahwa anak-anak itu yang dari suku Jawa tidak lagi bisa berbahasa Jawa. Kalau yang dari suku Karo masih lumayan, yang dari suku Simalungun masih lumayan. Nah, untuk itulah maka kita mencoba membangun kembali di anak-anak supaya muncul rasa, karena tanpa budaya suatu bangsa akan kehilangan identitas. Bangsa Indonesia itu salah satu motonya adalah berkebinekaan global. Nah, jadi dengan Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda-beda tapi ditata dalam satu kasanah Indonesia. Nah, jadi untuk itu kami membuat programnya di sekolah itu anak diperkenalkan kembali dengan budaya tradisinya. Nah, karena tidak mudah untuk membuat program supaya budaya tradisi ini kembali muncul, maka di sekolah yang kami buat programnya adalah setiap upacara anak itu mengungkapkan tradisinya. Dalam satu boleh berbentuk narasi drama atau langsung dramanya sendiri atau bentuk tarian tradisi. Nah, nanti ada anak-anak di bagian upacara itu kami sebut namanya dulu berkebinekaan global, sekarang namanya berkewargaan. Nah, jadi anak itu yang dia memang dari kelasnya mau memamerkan tarian tradisinya, ada anak yang langsung melakukan tari di lapangan upacara, tapi ada anak nanti yang memberi narasi apa makna dari tarian tersebut dalam bahasa daerah, dalam bahasa Indonesia, dan dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang
program kita lakukan di sekolah. Jadi setiap kali hari Senin, setiap kali upacara, nah itu anak-anak kan yang pelaksanaan upacara bergilir. Nah, dari anak-anak itu kelas ini mungkin tari dari daerah Jawa, mungkin yang minggu depan tari dari daerah Simalungun, atau mungkin ada anak mereka malah membuat drama gitu, drama mereka tampilkan di lapangan upacara. Nah, itulah yang kita bangun. Nah, dengan seperti itu maka kita berharap anak-anak kita ini memang betul-betul mengenal kembali budaya bangsa yang memang punya filosofi yang luar biasa. Nah, sehingga anak tidak tercerabut dari akarnya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, kemudian apa impact-nya? Nah, kan artinya satu program tentunya kita berharap berimpact. Kami mencermati ketika istirahat siang, kan kita agak panjang sekarang setelah 5 hari, 1 jam mereka istirahat. Jadi anak-anak itu sudah melakukan aktivitas. Jadi kadang-kadang mereka di lapangan atau di mana gitu sudah mulai melakukan aktivitas untuk bentuk tarian pun atau bentuk interaksi pun sudah lebih kepada tradisi. Jadi kadang-kadang kami sudah mendengar kembali muncul yang sesama orang Karo sudah mulai berbahasa Karo kembali, yang sesama orang Jawa sudah mulai menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, jadi itu barangkali satu poin terkait dengan literasi. Nah, kemudian terkait dengan berwawasan lingkungan, karena 2 program ini kami tidak fokus kepada pembelajaran, tapi terkait dengan pengembangan karakter anak. Di sekolah sekarang sudah kami coba tinggal 1 saja tong sampahnya. Nah, di sekolah sudah tinggal 1 tong sampah hanya untuk sampah organik, karena di sekolah itu rimbun, banyak sekali daun-daun yang gugur. Nah, jadi tinggal tong sampah yang dikhususkan untuk anak-anak melakukan kebersihan di pagi hari dan pulang sekolah. Jadi tong sampah itu hanya untuk membuka daun sampah dan dibuang ke pembuangan sampah. Nah, untuk mendukung supaya tidak terjadi gelundungan atau membludak sampah non-organik di sekolah, kita memang sudah membuat satu kondisi, sampahmu adalah urusanmu. Jadi sampah non-organiknya tidak lagi tinggalkan di sekolah. Jadi sudah kita harapkan mereka bawa pulang. Nah, yang menjadi sering terjadi adalah mereka membawa makanan itu dalam bungkusan plastik. Jadi kadang-kadang di jalan mereka beli makanan dibuat dalam bungkusan plastik. Nah, ini yang sampai hari ini masih menjadi beban, karena nggak semua anak juga bersedia membawa pulang sampahnya. Nah, jadi untuk itu di sekolah memang sudah ada tim yang kita coba membangun itu, mungkin nanti di jam ke-6 untuk mengecek itu apakah mereka bawa bontot atau tidak, bawa tempat bontot atau tidak. Kita sudah menganjurkan walaupun mereka tidak membawa makanannya, tapi tempat bontotnya tetap dibawa, sehingga nanti ketika mereka jajan ke kantin maka mereka menggunakan tempat bontot tersebut. Nah, 2 hal itulah yang kami coba lakukan di sekolah. Sekarang barangkali untuk di tempat pembuangan sampah yang sementara dulu sampah plastiknya, kalau misalnya dulu 1 minggu itu barangkali kalau dikumpul sampai 100 kg, mungkin sekarang ini barangkali kalau dikumpul-kumpul mungkin tersisa sekitar 10 kg. Kita belum bebas, tapi sudah banyak progresnya. Nah, itu barangkali teman-teman yang kami lakukan di sekolah terkait dengan pembelajaran mendalam. Jadi kami lebih fokus kepada penguatan di literasi dan pengembangan karakter anak. Oke, terima kasih kepada Pak Dekson. Sangat menarik programnya, yaitu diambil dari salah satu dari 8 profil lulusan, yaitu kewargaan. Yang pertama literasi tadi, melestarikan budaya ya Pak ya. Dan yang kedua wawasan lingkungan, bagaimana kita mengelola sampah, sangat bermanfaat ya. Kira-kira apa jadi tantangan dalam pelaksanaan program ini Pak? Sedikit Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Sering sekali memang untuk membuat itu menjadi habit butuh waktu yang lama. Sebetulnya kami berkebinekaan global ini tahun ke-3 malah ya, tahun ke-3. Jadi dulu berkebinekaan global namanya, sekarang kami ganti menjadi berkeluargaan, tapi sebetulnya program yang sama
setelah berjalan 3 tahun pun tetap masih belum menjadi habit. Ya, tantangannya di sana. Saya memang mendapati bahwa untuk menjadi kebiasaan itu butuh pelatihan yang panjang. Tidak hanya di siswa sebetulnya, di kami guru pun juga belum membuat itu menjadi lingkungan pendidikan ya, Iya. di sekolah Bapak ya, Iya. seluruhnya secara menyeluruh begitu Pak ya. Iya. Jadi tantangannya memang kita harus sabar. Tapi ketika kami lihat progresnya ada, maka itu kami terus lanjutkan. Oke, makasih Pak. Jadi semangat untuk Pak Dixon. Mudah-mudahan kedua program tersebut dapat terwujud ya, tetap dengan konsisten dilakukan di lapangan sehingga melestarikan budaya untuk mempersiapkan generasi muda ke depannya, yang kita harapkan anak-anak murid bisa menjadi murid yang berkarakter dan tidak lupa dengan budayanya dan juga dengan pengelolaan sampahnya ya Pak ya. Oke, makasih untuk Pak Dixon sama Negeri 1 Bangun Purba. Sekarang kita berikan waktu dulu untuk SMA Negeri 1 Pancur Batu. Iya Bu ya, silakan Bu. Terima kasih Pak, selamat pagi. Kalau kami di sekolah, program kami adalah mencetak generasi muda yang berkarakter, yang berilmu, yang berakhlak, dan yang bercita-cita. Kenapa seperti itu? Karena kami lihat dari segi lingkungan kami, Pak, anak-anak kami di sana, kalau kami tanya bagaimana niat untuk melanjutkan perkuliahan, masih sangat kecil, Pak. Karena mereka berpikir sudah tamat SMA sudah cukup, langsung cari kerja gitu. Jadi dengan adanya pembelajaran mendalam ini, kami berusaha bagaimana cara pendekatan supaya membuka pikiran anak ini bahwa pendidikan itu harus setinggi-tingginya. Jadi yang kami buat di sini kan Pak merencanakannya, maka setiap wali kelas akan berkomunikasi dengan orang tua khususnya yang dapat ranking 1 sampai 10 gitu lah Pak. Jadi kami ambil waktu, maka setiap wali kelas akan memanggil orang tua murid ini untuk berdiskusi. Apa kira-kira tujuan si anak? Kalau misalnya anak-anak ini misalnya tidak ada niat kuliah, kami akan memberi harapan atau memberi masukan. Karena kebanyakan di tempat kami Pak, orang tua juga masih rendah pikirannya. Karena di bayangan mereka, kalau kuliah itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sangat mahal gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, kalau memang anaknya berprestasi, pasti bisa, ya, Pak. Jadi itulah tujuan kami, supaya memanggil orang tua, supaya berkomunikasi, supaya memberi pandangan supaya lebih luas. Berarti Ibu di SMA Negeri Pancur Batu, bagaimana upaya Ibu untuk meningkatkan kuantitas ya, kuantitas lulusan ke perguruan tinggi ya, sekaligus kualitas ya, dengan pendekatan komunikasi antara wali kelas ya dengan orang tua. Oke, jadi kira-kira apa tantangannya Bu? Tantangannya seperti itu tadi Pak, orang tua belum ada waktunya, kadang-kadang dipanggil pun orang tuanya, saya belum ada waktu Bu, sabar dulu ya Bu, saya bekerja. Karena di sana umumnya orang tuanya berjualan dari pagi sampai sore. Jadi tantangan kami, apakah yang dibuat wali kelas supaya bisa mendekati para orang tua? Jadi sejauh ini dengan peran komunikasi wali kelas dengan orang tua sudah mulai ya. Sudah mulai terbuka. Sudah mulai terbuka. Karena kami kan sudah menggerakkan damba ilmu gitu Pak. Datang membawa buku, pulang membawa ilmu. Jadi anak-anak itu setiap hari harus ada yang diambil dari sekolah itu. Oke, terima kasih ya untuk Ibu. Mudah-mudahan program tersebut bisa dapat memajukan khususnya lulusan ya, progres lulusan ke perguruan tinggi yang lebih banyak. Oke, semangat ya Bu ya. Selanjutnya untuk Ibu Ana dari SMA Negeri 1 Namurambe. Iya. Apa yang menjadi program utama di sekolah Ibu? Program kami di SMA Negeri Namurambe, sesudah saya di sana kurang lebih 2 tahun. Pertama-tama yang saya lihat dulu rapor pendidikan kami itu yaitu literasi nahaman numerasi masih merah. Maka saya fokus kepada kedua itu karena selama ini saya lihat di sana mengenai lingkungan sudah bagus. Dan ini juga saya buat ini dalam selama saya proses belajar mengajar kurang efektif.
khususnya kepada guru dan murid. Maka saya buat sebelum memulai pelajaran, setiap guru saya anjurkan untuk mengarahkan muridnya membaca buku, baik itu secara online maupun secara offline. Ya. Terima kasih. Kira-kira program yang dilakukan sudah berjalan dengan baik atau ada tantangannya, Bu? Untuk ini tantangan saya memang sedikit, namanya tantangan, kita harus mempunyai waktu merubah yang tak pernah ada menjadi ada. Maka nilai literasi kami sudah berwarna kuning dan numerasi kami, dan Sudah ada peningkatan ya? ada peningkatan, dan nilai literasinya ya? ya, dan juga para pengunjung di perpustakaan sudah mulai banyak, dan juga para guru sudah menerapkan itu. Sebelum memulai pelajaran, menganjurkan murid membaca buku, baik itu secara digital maupun secara yang buku Offline ya? Offline-nya. Yang buku ya? ya. Terima kasih. Buku cetak, Bu? Buku cetak ya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Selanjutnya untuk ini dari SMA Negeri 1 Galang ini, apa yang bisa diceritakan Pak programnya di sekolah? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kami dari SMA Negeri 1 Galang kita membuat satu program unggulan, yaitu sekolah bersih. Ini terobsesi dengan kebijakan ataupun program Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tentang sekolah bersih. Jadi kalau di sekolah, mengingat sekolah kita ini merupakan sekolah yang banyak pepohonan, jadi sampah itu merupakan hal yang sangat penting untuk kita jadikan sebagai program untuk mengatasi daripada sampah-sampah tersebut di sekolah. Jadi sebelum kita melaksanakan bagaimana kita dalam hal sekolah bersih ini, kita pertama membuat satu kepanitiaan ataupun tim untuk dapat beraktivitas ataupun melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Jadi kita buatkan satu ketuanya sebagai koordinator, kemudian ada anggota dalam hal menangani kebersihan di kelas 10, di kelas 11 dengan kelas 12. Hal ini kita jadikan sebagai program utama karena kalau kita berada di lingkungan yang kotor, tentu kita tidak nyaman. Jadi itu satu hal yang menjadi alasan bagaimana kita menciptakan kenyamanan dalam belajar. Salah satunya adalah kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan sudah bersih, yakin kita pun yang ada di sekolah itu ataupun warga yang ada di lingkungan sekolah itu akan lebih nyaman. Jadi sampai sekarang ini kegiatan itu sudah boleh dikatakan berubah, sudah mencapai 85 sampai 90% perubahan dari yang dulu ya. Jadi mudah-mudahan kami berharap kepada semua tim juga di sana dan anak-anak bisa melaksanakan itu dengan baik. Demikian program dari SMA Negeri 1 Galang. Iya, hal Terima kasih. yang menarik sekali ini untuk mewujudkan sekolah bersih di Sumatera Utara. Mungkin Pak, dalam pelaksanaan ini ada kendala kira-kira? Kendalanya ada Pak, yaitu dari anak-anak itu sendiri dan juga dari pihak kantin. Ya, kantin ini juga yang termasuk pensuplai sampah yang paling banyak, menyumbang sampah yang paling banyak beredar di lingkungan sekolah. Dan demikian dan juga mindset anak-anak yang sampai sekarang belum terbangun bagaimana supaya bisa berada di lingkungan yang bersih. Jadi itu saja Pak Tom ya, sebagai langkah-langkah yang kita hadapi, yang kita buat dan juga tantangan yang kita hadapi. Demikian dari SMA Negeri 1 Galang. Terima kasih. Barangkali dalam program Pak Antonius dari SMA Negeri 1 Galang, setelah Bapak jalankan, kira-kira dari salah satu tenaga pengajar kita di sana atau guru, apa tanggapannya terhadap program mungkin? Sangat mendukung, bagaimana kira-kira Pak? Ya, mereka mendukung sekali program yang kita buat dan mereka antusias dengan itu. Jadi seperti pepatah mengatakan ya, kalau kita berada di dalam lingkungan yang sehat, ya jiwa kita pun bisa nyaman, hati kita pun nyaman. Karena kebersihan adalah sebagian daripada iman. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Ini hal menarik ini yang kita bahas hari ini. Ya, ada dua tema ini. Yang pertama untuk kebersihan tadi untuk Pak Antonius, juga
sekalian dari Pak Dekson juga tadi hubungannya dengan pengelolaan sampah, dan ibu berdua yang ibu cantik ini, yaitu bagaimana meningkatkan prestasi lulusan terutama yang disampaikan dari Pancur Batu tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan kita ini bisa menjadi gambaran ke depan untuk memperdalam ya dengan pembelajaran mendalam ini, dengan program-program yang sudah Bapak Ibu buat di sekolah dapat diterapkan dan dapat terwujud 8 profil lulusan ya yang sudah ditetapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin ada terakhir dari Pak Dekson. Ya, untuk closing statement barangkali ya. Terima kasih untuk kita semua sudah berbagi kondisi-kondisi di sekolah. Closing statementnya barangkali prestasi tidak mungkin diraih tanpa usaha. Kemudian kebiasaan tidak mungkin dibangun tanpa latihan yang panjang. Terima kasih. Bagus sekali ini dari Pak Dekson. Dari Pancur Batu ada mungkin yang sampaikan? Ya, saya juga setuju dengan Bapak. Yang penting guru sama siswa, terlebih kepala sekolah bekerja sama, pasti akan terwujud. Terima kasih. Kolaborasi ya Bu ya. Iya. Dari Semana Murambi silakan. Kalau menurut saya itu benar, kolaborasi itu penting antara guru, murid dan kepala sekolah. Cuma sedikit di tempat saya agak sedikit ada kemalasan di gurunya itu untuk datang. Disebabkan sedikit jalannya ke tempat kami agak bermasalah. Kondisi jalan yang semangat Bu, yakin bertentangan. Ya, dengan pelan-pelan bisa akan selesai permasalahan. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkannya. Oke, terima kasih. Dari Pak Antonius, silakan Pak. Closing statementnya. Ya, closing statementnya ya ciptakan lingkungan yang sehat agar kita semua bisa nyaman dalam belajar. Demikian. Oke, terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat. Hari ini telah memberikan inspirasinya demi pengembangan sekolah yang kita pimpin. Mudah-mudahan ya kita tetap semangat agar sekolah yang kita pimpin bisa berhasil ya, sesuai dengan visi Pak Gubernur Sumatera Utara ya, kolaborasi sumut berkah, maju, unggul dan berkelanjutan. Sekian hari ini bincang-bincang kami dengan kepala sekolah di Kabupaten Deli Serdang. Terima kasih. Halo.